Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan kembali mata pelajaran tematik, tema F, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pada pembelajaran subtema 2 kali ini, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia. Siswa dapat memahami aturan penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Siswa dapat memperbaiki penggunaan huruf kapital yang benar. PKN. Siswa dapat menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Siswa dapat memahami aturan-aturan yang ada di sekolah. Matematika. Siswa dapat membedakan jenis-jenis alat ukur berat. Siswa dapat memilih alat ukur berat yang sesuai dengan benda yang ditentukan. SBDP. Siswa dapat menirukan gerakan hewan. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan gerak bagian kaki dengan hitungan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi berikutnya, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga alat tulisnya ya. Baik anak-anak, berikut adalah pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Pengertian huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar. Biasanya huruf besar atau huruf kapital digunakan untuk permulaan awal kalimat, nama hari, nama bulan, dan juga nama orang. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh huruf kapital. Nah, ini adalah huruf alfabet dari A sampai Z, huruf kapital. Nah, ingat kembali ya, penulisan huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama hari, nama bulan, dan juga nama orang. Pembelajaran berikutnya yaitu PKN. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan dan buka buku paket kalian di halaman 38. Pada halaman 38, kalian bisa menandai contoh sikap tertib di sekolah. Nah, silakan kalian tandai ya. Ada contoh sikap tertib di sekolah, diantaranya adalah menyimak atau mendengarkan ketika guru sedang menerangkan. Yang di samping berdiskusi dengan tertib. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran sedang berlangsung adalah mengganggu teman yang sedang belajar, mencontek pekerjaan teman, mencoret-coret meja, merusak fasilitas sekolah, atau mengobrol ketika pembelajaran sedang berlangsung. Silakan anak-anak kalian tandai hal-hal yang penting yang ada di halaman 38. Yaitu contoh sikap tertib di sekolah dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Boleh ditandai menggunakan pensil, pulpen, atau spidol berwarna. Selanjutnya masih melanjutkan pembelajaran PKN. Silakan kalian buka kembali buku paket kalian di halaman 48. Nah, pada materi di halaman 48 dan 49, silakan kalian tandai kembali hal-hal yang penting di halaman tersebut. Untuk halaman 48, silakan tandai tata tertib di perpustakaan. Di antaranya, ketika kita berkunjung ke perpustakaan, yang pertama kita harus melapor apabila kita ingin meminjam buku. Kita melapor kepada petugas ya jika ingin meminjam buku. Kemudian buku yang dipinjam usahakan dikembalikan tepat pada waktunya. Dan buku yang dipinjam tidak dalam kondisi rusak. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan dan tidak berbuat gaduh di perpustakaan. Gaduh adalah berisik ya, tidak boleh berisik ketika kita berada di perpustakaan. Nah, pada halaman 49, bagian di atas, silahkan kalian tandai tata tertib di toilet umum.
Selain di toilet sekolah, kita juga harus menerapkan tata tertib di toilet umum ya, ketika di mall atau di tempat-tempat umum lainnya. Yang pertama adalah mengantri ketika menggunakan toilet. Yang kedua, menyiram toilet setelah digunakan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, tidak mencoret-coret dinding toilet. Baik anak-anak, kita mulai kembali ke materi berikutnya yaitu matematika. Nah, kita ingat kembali ya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa macam jenis timbangan. Kita ingat kembali ya anak-anak, yaitu yang pertama adalah timbangan dapur, atau biasanya timbangan ini disebut sebagai timbangan kue. Biasanya digunakan untuk menimbang tepung, margarin, telur, dan lain-lain. Kemudian ada timbangan bebek. Nah, biasanya timbangan bebek ini digunakan di warung atau di toko untuk menimbang beras, telur, minyak goreng, gula, tepung, dan juga lain-lain ya. Ada lagi, ini adalah bentuk timbangan dapur tapi digital. Nah, kalau digital ini tidak ditunjukkan oleh jarum tapi ditunjukkan menggunakan angka-angka digital. Jadi angkanya baru muncul ketika bendanya diletakkan di atas timbangan. Fungsinya sama seperti timbangan kue, biasanya digunakan untuk menimbang tepung, margarin, telur, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir adalah timbangan badan. Nah, timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan atau menimbang tubuh kalian ya. Baik anak-anak, materi yang terakhir adalah materi SBDP. Silakan kalian buka bukunya dan ditandai ya. Silakan buka dulu bukunya di halaman 31. Nah, pada halaman 31 kita akan menirukan gerakan macam-macam hewan. Nah, seperti gerakan burung, gerakan ayam, kucing, bebek, kelinci, kupu-kupu, dan lain-lain. Kita tirukan gerakan-gerakan hewan tersebut mulai dari gerakan kepala, gerakan kaki, dan juga gerakan tangan. Oke, itu ada di halaman 31. Oke, silakan kalian buka kembali buku paketnya di halaman 39. Pada halaman 39, gerakan-gerakan tadi di atas bisa digabungkan menjadi sebuah bentuk gerakan tari yang baru. Nah, kemudian di halaman 43, gerakan-gerakan tadi yang kita ciptakan dari meniru gerakan hewan, kita gunakan tempo. Beberapa kali gerakan tersebut bisa diulang sesuai dengan lagu yang ingin dibawakan. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Mem Ayu untuk subtema 2 pembelajaran tema F. Oke, berikutnya silahkan kalian kerjakan. Latihan evaluasi. Latihan evaluasi yang akan dikerjakan pada pertemuan kali ini adalah evaluasi PB1. Nah, tandai ya, silahkan kerjakan di halaman 32 sampai 33. Kemudian evaluasi PB2, kerjakan halaman 38. Dan yang terakhir kalian kerjakan evaluasi PB3 halaman 41 sampai 42. Baik anak-anak, silahkan belajar dan selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.